Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Yang saya muliakan kepada seluruh ulama, para kiai, para sesepuh, sepuh yang telah hadir pada majelis ini, kepada para habaib yang telah hadir pada majelis ini yang saya muliakan, kepada Grup Rebana Az-Zahid yang saya muliakan, dan kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada majelis yang insyaallah mubarak ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, rahmat dan hidayah, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan yang berat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita termasuk umat yang bisa mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para hadirin yang saya muliakan, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat 96. Yang berarti segala manusia, segala yang berkehidupan, yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka dari itu kita sebagai manusia di dalam sisa-sisa umur kita, dalam usia kita ini, marilah kita pergunakan, marilah kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal sholih, amal-amal kebaikan yang kelak bisa kita bawa ketika kita sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam artian kita meninggal dunia. Karena orang yang sudah mati, yang mulanya dia sholat, mulanya dia bersedekah, karena dia sudah mati, dia tidak bisa melakukan itu lagi. Dia sudah putus. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia mati, seluruh amalnya akan putus kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apakah sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya akan mengalir walaupun si orang yang memberikan sedekah itu sudah meninggal. Contoh, kita bersedekah kepada suatu yayasan, kita bersedekah kepada suatu masjid, kita memberi semen 1 karung. Nah, selagi masjid tersebut masih
diperuntukkan untuk beribadah, dipergunakan untuk mengaji, walaupun kita sudah mati, sudah meninggal, kita masih mendapat pahala yang mengalir dari pahala orang haji tersebut. Kita masih mendapat kiriman yang tidak akan putus. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang bisa diamalkan kepada orang lain. Contoh, kita mempunyai anak, kita beri pelajaran dia suruh membaca Al-Quran. Kita suruh baca Al-Quran, kita ajari baca Al-Quran. Kelak kalau kita sudah mati, selagi anak tersebut membaca Al-Quran, tiap kali dia membaca Al-Quran, entah itu 1 juz, entah itu 1 lembar, syukur-syukur bisa 1 khatamah, kita masih bisa mendapatkan pahala dari anak tersebut. Karena dia rajin membaca Al-Quran, kita pun bisa dapat pahalanya. Karena kita dulu semasa kita hidup, kita memberi pelajaran dia. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yang terakhir yaitu memiliki anak yang solih-solihah, putra-putri yang solih-solihah, yang mau mendoakan orang tuanya ketika sudah mati. Sering kita jumpai pada masa-masa kini banyak remaja yang tidak bisa mengaji. Jangankan mengaji, berdoa pun dia tidak kenal, tidak bisa. Yang dia kenal hanya Islam. Akan tetapi dia tidak tahu Islam itu apa. Yang tahu dia agamanya Islam. Terkadang dalam hati saya bertanya, kenapa kok dia yang bisa mengaji? Dan jawabannya, karena dia kurang didikan dari orang tua, kurang didikan dari guru, yaitu dia tidak sekolah atau tidak pernah mengaji. Yang itulah yang menyebabkan dia itu kurang agamanya. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita harus berhati-hati dalam mendidik anak. Jangan sampai anak tersebut mendapat didikan yang salah dan kurang agamanya. Karena kalau jika kita punya anak yang kurang agamanya, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Contoh, kita sudah meninggalkan anak yang tidak bisa mengaji dan bisa baca Al-Quran. Terus siapa yang kita harapkan di alam kubur? Karena sejatinya orang yang sudah meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan, yang meminta tolong pada orang yang di atasnya. Dan kita sudah meninggal, kita juga meminta pertolongan dari masih hidup. Yang paling dekat yaitu anak kita sendiri. Kalau anak kita sendiri saja tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran, terus apa yang kita harapkan dari mereka? Maka dari itu, marilah kita didik anak-anak tersebut tentang agamanya, tentang religiusnya, supaya bermanfaat bagi mereka sendiri, juga bermanfaat bagi kita semua. Seperti contoh dimasukkan ke sekolah-sekolah TPI, madrasah diniyah, dan syukur-syukur bisa masuk pada pondok pesantren. Karena di pondok pesantren mereka pasti dididik tentang agama, dididik tentang keduniaan ya. Kadang orang tua itu pada gini, orang tua itu pada takut. Nanti kalau anak saya di pesantren nanti bisa apa? Gak bisa kerja, pendidikannya kurang. Itu salah. Karena di pondok pesantren kita akan dididik, digempur dengan benar, diarahkan ke jalan yang benar dalam bidang agama dan dunia. Maka dari itu, marilah kita didik anak-anak kita dengan benar, terutama dalam bidang agama. Karena di bidang agama ini sangat penting dalam kehidupan mereka dan sangat penting juga bagi kita kelak kalau sudah meninggal.
seperti disekolahkan di TPQ, yang BUA atau apa itu, terus lebih-lebih dimasukkan ke pondok pesantren. Karena di pondok pesantren pasti mereka akan digempur, akan diberi pelajaran tentang agama dan dunia. Terkadang orang-orang tua itu pada keliru, mengira bahwa di pondok pesantren nanti itu nggak bisa apa-apa, hanya bisa ngaji, nggak bisa kerja. Itu salah. Karena di sini di pondok pesantren kita akan diberi pelajaran bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya kerja, dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan takut kita pondokkan anak kita sekolahkan di pondok pesantren. Jangan takut, pasti dia akan jadi orang yang hanya kita mendoakan dari rumah dan memberi restu dengan benar, supaya anak-anak kita menjadi orang yang benar berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Sekian dari saya. Apabila dalam saya bertutur kata atau berpenampilan kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.